Biar Syekh Nawawi Bantani yang jawab. Hei, cucu Yahudi, menantu Yahudi, darah Yahudi kamu ini. Bangsat kamu. Kalau kalian tidak mampu menjawabnya, jangan kalian membawa-bawa orang yang sudah almarhum, tahu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita mencoba menyimak video berikut ini. Terus artinya Habib, biar Syekh Nawawi Bantani yang jawab. Sekarang kan lagi banyak yang ribut-ribut di media sosial. Hei, cucu Yahudi, menantu Yahudi, darah Yahudi kamu ini. Bangsat kamu. Kalau kalian tidak mampu menjawabnya, jangan kalian membawa-bawa orang yang sudah almarhum, tahu nggak? Sahabat muslim dimanapun berada, walaupun seseorang yang berkomentar barusan ini tidak memakai baju, tapi lebih masuk terhadap akal sehat di dalam menyampaikan suatu pendapat. Contoh seorang Habib yang pertama tadi tentang nasab, biar Imam Nawawi Al-Bantani yang menjawab. Sebenarnya ini bukan jawaban yang disampaikan, pasti itu hanya seperti sebuah makalah atau pendapat Imam Nawawi yang menyebutkan kata-kata sayyid dan lain sebagainya, bukan isbat nasab. Maka dari itu benar yang disampaikan oleh orang yang tak berbaju ini, ya ini bukan jawaban. Itu namanya tidak mampu menjawab. Tidak mampu menjawab. Kalau mampu menjawab, tidak usah kesana kemari, tidak usah membawa Imam Nawawi. Ada lagi yang membawa Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, ada yang membawa Kiai Haji Mbah Khalil, ada yang membawa Kiai Haji Mbah Hashim Asy'ari. Itu semua bukan jawaban, karena mereka tidak pernah menyatakan isbat dalam arti menyikapi habaib itu dalam taraf husnudon. Karena tidak ada bukti secara nyata untuk mentidakkan atau menafikan nasab habaib ini sambung atau tidak kepada Rasulullah. Jadi husnudon itu sifatnya. Sehingga yang disampaikan oleh seseorang yang tak berbaju ini lebih masuk akal daripada mereka yang selalu mengatakan kesana kemari dari kalangan habaib tapi tidak pernah menjawab tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bahkan beliau menyatakan, jadi gimana jadi sebenarnya? Nggak ngerti saya sama negara ini. Mana Bapak Presiden yang terpilih, yang kami pilih? Coba sekarang tegas kalian terhadap Habib-Habaib Klan Baklu ini, semakin menyesatkan. Halo Menteri Agama, NU, TNI, Polri, kalian harus bertindak tegas. hei anak Yahudi, cucu Yahudi, menantu Yahudi, orang Yahudi, ini juga benar, karena secara tes DNA, logika akal sehat secara umum, ya tentunya memang haplogrupnya itu klan Bang Alami Habaib Indonesia itu ada lagi, ya pantas digitukan. Ini logika yang dipakai. Kalau memang mereka punya argumen menangkal haplogrup G, ya harus disampaikan haplogrup G ini salah, alasannya ini itu saya kira baru jawaban yang tegas dan nyata. Sahabat muslim dimanapun berada, orang tak berbaju ini juga menyampaikan kebenaran. Bagaimana organisasi-organisasi yang besar di Indonesia, beliau mengatakan NU, bagaimana menyikapi masalah ini. Kalau saya sendiri bisa sedikit berikan gambaran kenapa NU
tidak bisa bersikap tegas kalau menurut saya pribadi ini bukan masalah NU satu, karena di dalam NU ada habaib, juga ada para kiai, jadi sulit untuk bersikap tegas. Buktinya di PBNU ada 9 orang semacam itu. Lantas kalau para kiai, kenapa kiai yang besar-besar? Kiai yang besar-besar juga ada yang mendukung habaib, ada yang tidak mendukung habaib dengan alasan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan mereka. Demikian pula orang tak berbaju mengatakan bagaimana negara nanti terjadi perang saudara dan lain sebagainya. Memang benar, ini kalau dibiarkan bisa memicu perang saudara antara imigran Yaman atau orang Indonesia keturunan Yaman dan pribumi Indonesia, khususnya para jawara-jawara Indonesia yang cinta NKRI. Sangat mungkin terjadi perang saudara karena dari klan Ba'alawi Habaib Indonesia terus berkoar-koar bahwa mereka ini adalah keturunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa memicu perang saudara semacam itu. Sehingga peran negara kenapa tidak berperang, takut terjadi perang saudara? Kenapa tetap diam negara? Kalau menurut pandangan saya sama, lawang polisi aja banyak yang tunduk pada habaib. Itulah doktrin yang bertahun-tahun ini membuat semua menjadi ketakutan sebenarnya. Baru munculnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini menjadi satu-satunya pahlawan pembuka jalan menuju perlawanan yang dilakukan oleh pribumi kepada klan Ba'alawi yang sudah semena-mena selama ratusan tahun kepada pribumi Indonesia. Ini bukan rahasia umum. Semena-mena bagaimana? Mengeksploitasi, eksploitasi. Utangnya Habib Qasim beresin. Siap dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Takbir. Ke atas kaki, takbir. Nah, ada yang sampai mencium kakinya. Kakinya dicium. Ini sungguh luar biasa. Kalau yang kakinya sudah dicium begini nih, jangankan harta, nyawa saja sudah diberikan. Seperti para FPI 6 dari pribumi Indonesia yang mati membela Habib Rizik Syihab di KM 50. Mereka itu berani mati karena apa? Demi membela cucu Nabi menurut mereka. Tapi faktanya mereka di dalam pandangan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bukan keturunan Nabi. Habaib klan Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, melainkan berdasarkan kajian ilmiah tes DNA keturunan Yahudi. Fakta logika akal sehat semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, berdasarkan kajian hadis dari yang disampaikan Sayyid Zulfikar bahwa keturunan Rasulullah itu gelarnya Sayyid atau Syarif. Kalau Habib itu adalah keturunan Ba'alawi, bukan keturunan Rasulullah. Kalau oknum Habib bukan keturunan Ba'alawi, mengaku-ngaku Habib, ini namanya oknum habaib, atau bisa dikatakan Habib palsu semacam itu. Jadi Habib
yang asalnya itu dari jual beli. Ini namanya oknum habaib. Kalau habib palsu bukan ba'alwi, bukan membeli kitab nasab, tapi dia mengaku-ngaku habaib. Ini namanya habib palsu. Saya kira semacam itu uraian-uraian singkatnya. Sahabat muslim dimanapun berada, ingatlah tesis Kiai Haji Imaduddin Usman itu bukan membuat kitab baru, melainkan mengumpulkan beberapa kitab lama, mulai dari abad keempat, 5, 6, 7, 8, 9, yang mana di dalamnya tidak terdapat kitab yang memuai atau kitab yang menulis nama Ubaidillah, melainkan yang disebut hanya anak dari Ahmad bin Isa yang 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid. Nama Ubaid baru diambil atau disebut di dalam kitab di abad 9 atau ke-10 yang dikarang oleh klan Ba'alawi. Maka dari itu kitab abad 9-10 ini tidak bisa dijadikan referensi, karena Ahmad bin Isa sudah banyak diceritakan di kitab-kitab abad sebelumnya, mulai dari 4, 5, 6, 7, 8, dan menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada nama Ubaid. Ubaid baru dimunculkan kemudian di abad 9. Tentunya inilah yang menjadi kecurigaan, bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman minta bukti kitab sezaman yang berdekatan dengan Ahmad bin Isa yang telah diceritakan oleh kitab-kitab sezaman pada abadnya. Karena ini tidak terjawab, maka disinilah terpatahkan nasab klan Ba'alawi, putus nasab kepada Rasulullah berdasarkan kajian pustaka atau kitab-kitab nasab semacam itu. Apalagi disambung dengan yang kedua, yaitu tes DNA. Haplogrup dari Ba'alwi atau Habaib Indonesia menyatakan itu haplogrupnya adalah G. G adalah Yahudi. G adalah Yahudi. Sedangkan keturunan Rasulullah secara internasional itu haplogrupnya adalah J atau J1. Ini adalah fakta ilmiah. Mustahil kita mau menentang semua ini, karena ini sudah berdasarkan kajian ilmiah yang secara internasional bisa dipertanggungjawabkan. Dan secara internasional, klan Ba'alawi atau Ba'alwi Habaib Indonesia ini yang sudah melakukan tes DNA secara internasional, klan Ba'alawi haplogrupnya adalah G, yaitu keturunan Yahudi, bukan keturunan Arab. Kalau keturunan Rasulullah itu pasti itu dari darah Arab, mereka bukan darah Arab, melainkan darah Yahudi. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.